Realita Post TV channel Bedebis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arisa, dimanapun Anda berada, tentunya yang menyaksikan tayangan video ini jangan lupa kami ingatkan untuk like, comment, dan subscribe ya. Nah, di program podcast bertandang kali ini, seperti edisi biasanya, kita kembali lagi bertandang di sekitar DPR Provinsi Bengkulu, tepatnya di ruang BKD ya. Ya, BKD dan Kehormatan Dewan dari Provinsi Bengkulu, yang kebetulan kita sudah hadir di hari ini, yaitu anggota BKD ya. Wakil Ketua BKD Provinsi Bengkulu, Bang Edi Wasapsi. Selamat datang Bang. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, nanti Bang, kita selamat iya. Ini agak grogi nih. Alun-alun lah. Kita harus selamat datang. Nah, jadi memang agak nervous sedikit. Nah, tidak masalah, tidak mengurangi makna tentunya. Nah, kita akan berdiskusi. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Bung Iwan, salah satu jurnalis senior juga, yang akan membahas topik yang masih hangat diperbincangkan di Jagat Raya Dunia Maya di Provinsi Bengkulu. Tentunya apa itu? Apalagi kalau bukan soal rencana pembongkaran ataupun perobohan aset milik Pemprov, yaitu View Tower yang 12 tahun terbengkalai tanpa dilakukan perawatan, dan saat ini mereka sudah merencanakan pembongkaran. Tapi untuk membahas itu dirawat tidak lalu dibongkar. Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi Bang, by the way anyway, Jadi by the way anyway, dari kacamata Abang, kan sudah banyak Abang membaca literasi media bagaimana pandangan dari berbagai macam pihak pro dan kontra terhadap rencana perobohan atau pembongkaran View Tower ini. Dari Abang gimana? Ya, jadi yang jelas ya, kita sudah tahu ya, opini kan sudah jadi opini publik. Ya. Ada yang menginginkan mau dibongkar, ada yang menginginkan untuk tetap dipertahankan. Iya. Nah, kalau kita kan tetap konsisten apa yang pernah kita sampaikan kepada media-media yang lain. Ya. Nah, maunya kita ini tidak dirobohkan, tetapi direnovasi. Direnovasi. Nah, kalau misalnya anggarannya cukup besar untuk merenovasi itu, konsekuensinya kenapa ini dulu harus dibangun, kan seperti itu. Kecuali dana yang kita anggarkan itu tidak kita renovasi ke objek yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita menginginkan seperti itu. Kan gitu. Nah, tadi kan itu dari sisi untuk penganggaran renovasi, Bang. Nah, artinya kan tadi juga sempat disinggung juga oleh Pak Gubernur bahwa mereka sudah melakukan kajian dari berbagai aspek. Saat ini nantinya akan dibeberkan ke publik. Nah, maksud Abang, kalau Abang mengamati dari statement beliau itu, kajian seperti apa yang memang harus disampaikan sehingga keputusan nanti yang diambil tidak merugikan banyak pihak ini, Bang. Jadi kita kalau kemarin kan seolah-olah selesai, udah final ya. Benar. Kan seolah-olah kan dari ini PLT, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, terus asisten 2 juga menyampaikan hal yang sama. Seolah-olah sudah final bahwa ini akan dirobohkan. Apa mungkin seperti itu langsung dirobohkan? Ingat kan ketika dulu dibangun, menurut informasi sebagian ini kita dapat juga dari kawan-kawan, dibangun dengan anggaran tahun jawa, dan memakan anggaran kurang lebih sekitar 34 miliar. Setelah dibangun itu tidak pernah dimanfaatkan, tidak pernah sampai sekarang. Nah, ketika dia tidak pernah dirawat, tidak ada pemeliharaan. Dan itu kebiasaan kita. Nah, ini yang salahnya kita. Ini kebiasaan. Pacak bangun tidak bisa melihara ini ya. Banyak yang bangunan yang itu tuh, itu kebiasaan kita. Nah, kebiasaan buruk kita ini kan seperti ini. Nah, sekarang keadaan tower itu kan sudah membahayakan pengunjung, wajar-wajar saja. Nanti dirawat, karena ada dipelihara. Ini pemeliharaan ini tidak ada. Jadi apapun monumen ataupun bangunan, semegah apapun, kalau tidak dirawat, tetap bisa membahayakan. Nah, kemana Bung Iwan? Dari kacamata Anda sebagai jurnalis senior ini. Jadi tadi barusan saya wawancara juga sama Pak Gub tadi terkait View Tower. Dan Pak Gub tadi ngomong bahwa memang sudah berjalan kajian-kajian dari secara teknis, sosial, budaya maupun sejarahnya itu juga digali lagi dan bakal dikaji apa sudah dikaji? Sudah dikaji kata Pak Gub tadi, ada rekaman dan dalam waktu dekat akan dibeberkan karena belum sekarang saatnya. Menurut Pak Gub tadi akan lihat nanti seberapa kokohnya tiang tower itu masih bisa digunakan atau tidak kan. Itu ada ada kajian secara ilmiahnya secara komprehensif dari Pak Gub tadi. Dan
yang saya cukup apresiasi juga kemarin itu Bang, ada statement Bang Edward itu menyatakan sebaiknya dipasang rambu di sana peringatan. Iya, warning. Dan tidak lama setelah Bang Edward statement, Dinas Pariwisata Provinsi langsung pasang Bang. Ya. Yang disampaikan oleh Bang Edward. Dan mereka langsung pasang garis lain. Artinya pihak Pemda, Dinas Pariwisata itu tetap mendengarkan apa yang disarankan oleh anggota DPR kita kan Bang, termasuk Bang Edward. Nah, kalau terkait dirobohkan atau dipertahankan si view tower itu kan Bang, towernya itu setinggi 43 meter, menghabiskan dana tahun 2010 diresmikan itu 34,6 miliar. Nah, kalau itu nanti mau direhab atau dipertahankan, dirawat, direhab, perkiraan Bang butuh dana berapa untuk rawat itu? Terus setelah itu ekspektasi kita apa terhadap view tower itu nanti? Coba dari kajian Abang selaku anggota DPR Komisi 3. Inilah kita ini kan kurang komunikasi. Selalu orientasinya ketika membangun itu pakai APBD. Itu kan banyak perusahaan di sini. CSR bisa dimanfaatkan. Kamu bisa berusaha di sini. Coba kamu gotong royong perbaiki view tower. Kasih ini kamu brand kamu itu. Isu mirip kejadian waktu kita Perwil. Bagaimana renovasi seluruh stadion? Bisa. Ngaku. Jadi ini kan perlu pemikiran yang cerdas. Tapi kalau orientasinya nggak ngabis APBD, nggak akan bisa terjadi. Nah, jadi berinovasi dong. Nah, kan gitu. Cak Mano, stadion itu dulu bisa kita laksanakan Perwil. Ya, itu saya ingat. Baca. Itu sekitar 12 miliar. Iya. Pernah ada gubernur tuh terpikir seperti itu? Pernah ada dinas pariwisata tuh terpikir seperti itu? Kreativitas. Artinya kita tidak usah payah-payah mengeluarkan dari APBD. Tidak perlu, itu direnovasi. Ada pernah ada aku ngomong bahwa direnovasi misalnya harus menggunakan top APBD? Tidak. Kita tahu kondisi seperti sekarang ini. Jadi bisa dibangun dengan Saya sepakat itu. corporate social responsibility. Ada Pelindo yang paling besar di sini. Ada Angkasa Pura. Kan bisa. Batu bara berapa banyak yang rusak jalan-jalan itu? Kan gitu. Benar. Dan tidak rugi kan untuk 1 tahun anggaran. Tidak rugi mereka. Bisa tak yang punya pemikiran seperti itu? Nah ini. Kalau tidak ada yang punya pemikiran, pasti otaknya cuma nak merusak tuh, nak meroboh tuh. Nah, setelah itu diperbaiki dengan dana CSR, manfaatnya apa Bang? Aku nak nanya, apa manfaat tubuh tuh? Aku nanya. Yang tubuh, yang ada tak manfaat tubuh? Ada, secara tempat tiko, selfie baik. Lah itulah kira-kira. Dan juga gini Bang, kalau kita bicara manfaat itu bukan hanya sekedar untuk masyarakat. Artinya kan karena daerah kita ini kan daerah rawan gempa. Nah makanya kan dengan fungsi tugu itu kan dibangun tujuan dari awal untuk tunggu peringatan dini. Artinya untuk memantau terjadinya tsunami. Lalu kenapa tidak dilaksanakan? Berarti kemampuan kita itu tidak bisa memberdayakan itu. Jangan salahkan orang. Benar. Kan begitu. Jadi ketika tunggu peringatan itu ya memang tidak berfungsi ketika saat terjadi bencana. Bukan memang untuk konsep bisa untuk wisata. Memang tidak, karena tugu itu kan diletakkan di situ sampai memang strategis. Juga mereka menambah keindahan ketika itu terjadi. Karena kan bisa multifungsi. Artinya sejak awal dibangun view tower itu tujuannya nggak ada PAD kan? Memang tidak, karena daerah kita kan saat itu kan memang dulu Fatmawati itu ada PAD-nya? Tidak. Memang Berendo itu ada PAD-nya? Tidak. Miliaran? Miliaran. 21 miliar ya? Iya. Kalau tidak salah. Nah, kan tidak ada kan? Cuma gitu. Jadi maksud kita ini ya janganlah. Kalau memang berat dengan APBD, salah satu solusinya itu tadi. CSR. Dan perusahaan kita banyak, ada Bank Bengkulu. Nanti gotong royong kan bisa. Gotong royong. Nanti itu tugas forum CSR itu. Ya. Itu nanti ditunggu ini. Kini Pak Gubernur Kini Pak Gubernur panggil forum CSR itu. Ya. Tolong dibuat grand desainnya gimana bagusnya. Kita rawat. View tower ini tetap kita rapat. Ini dipertahankan. Karena pertama jasa kawan yang sudah membangun kita menghargai uang miliaran uang rakyat itu. Tadi kan sudah kusampaikan di dalam pendapat akhir fraksi tadi. Itu batu bata, 1-2 batu bata di situ menggunakan uang masyarakat. Jelas. Tidak bisa seperti itu. Wah, makanya tadi itu tadi. Saya kalau memang pikirannya simpel, yang nggak merusak ya itu. Benar. Aku baik. Buat alibinya itu tetap ada manfaatnya. Satu itu Bang, yang kemudian kita mungkin dari Abang perlu tidakkah misalnya ketika memang kan ini kan rencana ini kayaknya sudah hampir mendekati dari final kan di gambaran. Tapi
Pak Gubernur masih wait and see, masih menunggu karena masih on proses. Nah, cuma masalahnya perlu tidakkah pemerintah itu menggambarkan ketika mau dibuka konsep kalian itu apa? Karena gini, ketika kita ini bisa bangun tapi tidak bisa merawat. Iya, betul. Ini juga yang ada ganjalan dikit menurut aku lah. Nah, kalau merobohkan tower itu, seandainya prosesnya sudah regulasi, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merobohkan itu? Nah, itu tadi lah ngeluarkan anggaran. Iya. Jadi itu satu. Makanya tadi saya kira itu bisa mencapai nilai angka yang ratusan jutaan, karena kira-kira kan seperti itu. Itu kalau baru meroboh ya. Belum nanti mau di pematangan lapangannya, misalnya tidak dibuat apa lagi? Normalisasi lagi. Normalisasi lagi. Artinya kalau mau jadikan lapangan hijau, ya kan butuh kos lagi. Nah, kalau memang pemerintah juga memang perlu mau dirobohkan, kemudian mau dibangun, ya tadi solusi harus inovatif tadi. Bangun jangan gunakan APBD. Pakai jangan saya. Kalau mau dirobohkan, artinya juga menjadi bagian menghargai juga uang 30%. Jangan gue mau robohkan tapi ujung balik lagi APBD lagi digerogoti. Dan orang pasti membanggakan gubernur gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Nanti piawai dia, tidak dia gunakan APBD. Renovasi ini dia gunakan CSR. Iya. Dan tidak banyak anggaran itu. Benar. Panggil Pelindo, panggil Angkasa Pura, panggil Batubara, panggil berapa bank di sini. Nah, misalnya tingkat pertama katakanlah bertahap kamu letaklah ini bank masih brand. Pak kasihlah, silakan. Tapi ini kan belum pernah dibicarakan. Belum pernah dibicarakan seperti itu. Karena di logika dia, tiap hendak renovasi itu duit APBD. Jadi sementara mereka ini, mohon maaf ya, mereka ini untuk meningkatkan APBD, dana transfer pusat itu tidak punya kemampuan. Saya katakan tidak punya kemampuan. Nah, contohnya, kan kita ini hampir 3 tahun, APBD-nya bukannya nambah, nurun. Lucu. Nah, itu kan. Ini malah nurun, hampir 200 juta. Iya. 200. Iya. Oke lah, karena misalnya pendapatan kita secara nasional menurun. Tetapi tidak separah itu. Nah, kan gitu. Nah, artinya Bang tadi selain memang benar Abang masih bersikuku lah ya, bersikuku dengan karena pertimbangan yang memang Abang sudah masuk akal dan rasional. Jadi memang ya kenapa? Jadi gini, yang saya masukkan itu ya. Kenapa saya masukkan? Karena saya khawatir betul nanti. Kini barang ini dibangun. 34 miliar. Ya, anggarannya. Terus ya dibiarkan ini kondisi tubuh seperti itulah, tidak seperti yang tidak terawat. Misalnya hendaknya belum mudah seperti itu. Akhirnya kan nyusut ya. Bang, ini tempat itu tahu-tahu kini menurut kajian dirobohkan. Manulan nyusut dirobohkan. Logika gitu. Rasanya sama-sama yang merobohkan dan yang membangun ini sama-sama kenal. Kita sama-sama tengok lah. Kenal maksudnya kayak apa? Bisa kenal, ada unsur pidananya. Lah barang ini biarkan persoalan aset pidana ya. Pembiaran asetnya. Tidak boleh. Nah ini benar karena itu sudah di depan mata. Nah satu lagi Bang, kalau boleh contoh deh, makanya kemudian kenapa kita nih pintar benar kalau udah bangun tuh hatam, tapi merawat tidak. Contoh taman yang di Ketugu itu tower itu, kan ada taman ruang space yang benar belum ada ayunan, ayunan berbanyak anak. Sekarang ayunan itu hilang, kursi-kursinya tuh udah banyak yang sudah reot dan tanpa perawatan dan bahkan membahayakan anak-anak loh Bang, karena perosotan itu udah bolong, cabai segala macam. Artinya apa? Tidak terawat, tidak bisa merawat. Bangun bisa bangun taman, rusaknya ini. Kemudian bangun kayak rusak. Nah itu satu lagi Bang, aku kadang heran juga pemerintah. Kan orang-orang hebat nih yang bangun nih. Material bangun itu kok besi, sementara kan kita tahu kajian teknis ketika bangun di kawasan daerah pantai, mestinya material-material itu yang tahan awet dari karat, ya kan Bang? Di situ udah karat semua juga. Nah jadi inilah kadang-kadang saya juga sebagai masyarakat bingung. Ini orang hebat semua S3, jangan-jangan yang buat rap ini, yang buat master plan kasih kan? Ya mudah-mudahan gini, mudah-mudahan ya kawan-kawan ya. Ya dengan tayangan ini. Ya dengan tayangan ini, melalui tayangan ini, ya bisa supaya kita ini bisa membangun, bisa merawat. Nah kan gitu. Itu yang jangan bisa membangun rusak, seperti itu tidak dirawat. Nah, akhirnya kan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Sementara jalan kita ini banyak yang seperti misalnya di Lingkar Barat, kan gitu. Itu kan butuh biaya pembangunan. Benar. Hibrida itu kan. Nah,
Kalau memang itu ya gunakan untuk itu. Nah, APBD silakan. Yang lain berinovasi, gitu Bang. Ya. Nah, artinya satu lagi catatan penting juga bagi pemerintah bahwa ketika ini perlu diingatkan juga, ketika membiarkan aset yang sudah dibangun itu bentuk pidana. Jelas. Karena ketika sudah diresmikan tahun 2000, iya, karena gini ya, setiap barang itu dibangun dikeluarkan anggaran. Wajib, kan ada outputnya. Apa sih tujuan kami membangun ini? Nah, kan gitu kan. Iya. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, lah berarti ada unsur kesengajaan, istilah buang-buang duit, karena seperti itu. Nah, satu lagi polisi lebih pintar. Nah, satu lagi, kalau lah dibangun sekarang, dirobohkan, dibangun, kemudian ganti rezim, roboh lagi. Karena tidak mau kajian hadis lagi. Ujungnya kayak tradisi kita itu berulang, secara berulang yang kita tidak pernah damai dengan rezim sebelumnya. Inilah yang rusak. Jadi tidak berkelanjutan. Nah itu. Jadi kita khawatir, makanya jangan sampai ini menjadi catatan sehingga menjadi sampel pilot project bagi pemerintah saat ini bagaimana menciptakan inovasi ya dalam membangun tanpa menggunakan APBD. Iya, setuju Bang ya? Aku setuju tadi. Jadi kalau saya boleh nyimpulkan yang disampaikan Bang Edward tadi, untuk seluruh aset lah yang ada di Pemda provinsi ini, pertama kata Bang Edward tadi bangun, benar. Yang kedua rawat. Yang ketiga ini manfaatkan semaksimal mungkin. Iya, Bang. Jangan sampai tidak bermanfaat. Nah, kemudian manfaat itu juga tidak. Dan satu lagi ya, sekali lagi saya ingatkan ya melalui ini ya, melalui channel ini atau melalui YouTube ini ya, untuk mempertahankan Piltower itu. Ya. Kalau memang merasa berat menggunakan APBD dan anggarannya tidak ada di APBD atau sulit kita anggarkan di APBD karena kemampuan keuangan kita minim, gunakan corporate social responsibility. Sebab perusahaan kita banyak. Benar. Kan seperti Dan itu sangat memungkinkan. Dan sangat memungkinkan. Contohnya seperti Porway. kemarin kita persiapan untuk Porway. Gitu. Nanti jangan perusahaannya nggak ngeruk. Perusahaan yang cuma nak ngeruk bawa ke ini. Pada kontribusinya harusnya dia peka. Iya. Sekarang opini sedang ini masalah Piltower. Weh, kalau itu jangan ribut-ribut kamu, biar kami yang bangun. Ya betul. Itu seperti yang dilakukan pemerintah di Perendo tuh, ini tamannya gini. Kamu masih ingat Ahok membangun jalan layang? Ya. Kan waktu diresmikan flyover di Jakarta itu ada salah satu di Semanggi itu dibangun zaman pemerintahan Ahok jadi gubernur menggunakan CSR. Mampu ya? Bisa. Mereka jalan. Perusahaan banyak. Artinya kita contoh itu. Benar. Bisa kan seperti itu. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa. Artinya kalau mau, ya kan? Oke, Bang, terima kasih Bang. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi, semoga tayangan ini bisa memberikan wawasan gambaran, semoga juga tayangan ini bisa memberikan pertimbangan. Jangan gegabah. Karena ini soal aset yang sudah dilakukan pembiayaan sebelumnya. Kecuali ketika itu sudah ada proses penganggaran, Bang ya. Sudah ada perawatan. Nah, kemudian tidak berfungsi ya, mungkin wajar, mungkin akan jadi. Nah, ini kan dirawat, dianggarkan belum, ya wajar. Apapun kokoh apapun bangunan, kalau tanpa disentuh dengan perawatan, pemeliharaan. Nah, mobil kita saja, motor, ya kan, harus ada pemeliharaan. Contoh barang baru ya, yang tidak ada pemeliharaan. 10 unit bus BRT, 2 unit kapal, dinas perhubungan. Sekarang barang baru tuh, karena ada pemeliharaan, kini rongsokan. Kan gitu. Dimanfaatkan ini belum dimanfaatkan baru. Inilah contoh dari kita nih orang biasa. Contoh coba kawan-kawan pergi ke dinas perhubungan. Ya tahu. Ada 10 unit BRT. Bus tayo itu. Sudah itu ada 2 unit kapal. Setelah dibantu oleh Kementerian Perhubungan sampai kini tidak bisa dimanfaatkan. Adalah karatan. Itu luar biasa dong ya itu kalau dimanfaatkan. Nah, itu artinya sekali lagi kami berharap ini menjadi masukan juga bagi para pemangku kebijakan, khususnya mungkin bagi pemerintah Provinsi Bengkulu agar tidak gegabah, agar tidak salah langkah, dan banyak hal yang bisa dilakukan ketimbang dilakukan perobohan atau pembongkaran. Oke, Bang. Nanti ya ini kita akan tutup dengan tagline kita Real TV Channel Bedebis. Jadi kita sama-sama rame-rame ngomong berbis. Semoga bisa memberikan inspirasi lah. Oke, kita tutup dengan tagline kita Real TV Channel Berbis. Nah, ini akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.